Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di sini. Kali ini saya akan lebih menguatkan tentang P3K non guru. Apa saja yang sudah diberikan oleh Deputi Mutasinya BKN. Kita langsung ke slide yang pertama. Nah, untuk yang P3K itu alurnya ada 6, yaitu perencanaan, pengumuman, pelamaran, seleksi, pengumuman seleksi, dan pengangkatan P3K. Jadi bedanya dengan CPNS, kalau P3K itu tidak ada SKB. Jadi setelah tes yang pertama itu langsung ditentukan mana yang lulus, mana yang tidak. Gitu ya. Kita lanjut. Nah, ini jumlah formasi P3K non guru itu ada 245 instansi dengan 203 jabatan. Dan totalnya itu ada 26.071 formasi. Ya. Instansi pusat ada 10, daerah ada 235. Oke, kita lanjut. Nah, ini jadwal seleksi pelaksanaan P3K jabatan fungsional non guru yang kemarin belum pernah saya bahas. Yang pernah saya bahas itu yang CPNS, ini yang non guru yang belum pernah saya bahas, yaitu yang pertama sama-sama ada 2 tahap, tapi yang membedakan yaitu di tahap 1 itu setelah pengumuman hasil kan tanggal 29 sampai 30 Oktober, lalu masa sanggah itu sampai 2 November. Nah, jawab sanggah sampai 9 November, pasca sanggah itu 10 sampai 12 November, lalu penyampaian kelengkapan dokumen. Jadi ini pengumuman pasca sanggah ini sudah finalnya ya. Jadi nanti setelah final itu nanti ada apa saja yang perlu disiapkan oleh peserta dan alurnya bagaimana itu nanti sekitar tanggal 10 sampai 12 November. Lalu pelengkapan dokumen itu ada sekitar 14 harian, cukup leluasa. Lalu untuk pengusulan NIP-nya tanggal 1 sampai 31 Desember, itu yang P3K non guru. Tahap 1, yang tahap 2-nya itu pengumumannya sama seperti tahap 2-nya SKD CPNS 13 sampai 14. Masa sanggahnya 2 hari, 3 hari, jauh sanggahnya itu 18.25, pengumuman pasca sanggah itu 25 sampai 27, lalu pemberkasannya itu 29 sampai 15 Desember, lalu pengusulan NIP 3K-nya itu 16 Desember sampai 15 Januari. Jadi itu. Jadi setelah jawab sanggah ya udah langsung pemberkasan. Tidak ada SKB lagi. Itu yang membedakan P3K dan CPNS. Oke. Kita lanjut. Nah, ini mekanisme penetapan NIP 3K berdasarkan Peraturan Pemerintah 49/2018, yaitu PPK mengumumkan pelaksanaan yang dinyatakan lulus seleksi, lalu pelamar yang dinyatakan lulus seleksi diangkat sebagai calon P3K dengan keputusan PPK, lalu keputusan PPK disampaikan kepada BKN untuk mendapatkan NIK, lalu penerbitan NIK diterima 25 hari kerja. Jadi 25 hari kerja setelah penyampaian NI P3K-nya. Lalu calon P3K menandatangani perjanjian kerja. Jadi tidak ada SK ya, perjanjian kerja namanya. Lalu PPK membuat surat keputusan pengangkatan PPK. Oh, ada ternyata. PPK membuat surat keputusan SK pengangkatan P3K. Padahal kemarin katanya Deputi Mutasi itu tidak ada surat keputusan, yang ada itu surat perjanjian kerja. Jadi berbeda dengan CPNS yang ada SK PNS-nya. Kalau P3K itu surat perjanjian kerjanya. Mungkin yang ini ya, menerbitkan surat pernyataan melaksanakan tugasnya itu. Ya. Kalau di CPNS SK CPNS. Oke, kita lanjut. Nah, kelengkapan dokumen pelamar dinyatakan lulus agar mengisi DRH daftar riwayat hidup secara kelengkapan dokumen secara elektronik di ssajn.bkn.go.id. Itu ya. Jadi pantau terus SSAJN-nya, dan kalau sudah ada masuk daftar riwayat hidup silakan diisi dan dilengkapi kelengkapan dokumennya. Oke, lalu dokumen apa yang harus diunggah oleh surat pelamar ya, diunggah oleh pelamar? Ini adalah yaitu DRH yang ada di SSAJN, ijazah ini biasanya mulai dari SD sampai kuliah, lalu pas foto,
lalu surat keterangan sehat jasmani rohani, surat pernyataan 5 poin, SKCK, lalu surat keterangan tidak mengkonsumsi narkoba, gitu ya. Oke, surat bebas narkoba lah itu namanya. Kita ini hampir sama dengan CPNS, sama malahan. Kita lanjut. Lalu ini adalah TMT-nya untuk P3K. Jadi yang tanya kapan TMT-nya, kapan TMT-nya. Nah, TMT-nya itu adalah terhitung tanggal 1 bulan berikutnya dari tanggal penyampaian NIP3K-nya kepada BKN dan instansi pusat. Karena tadi kan pengusulan NIP3K itu 25 hari kan. Nah, TMT-nya biasanya 1 bulan itu. Berarti 30 hari setelah pengusulan NIP3K. Oke? Jadi tidak usah khawatir berlama-lama. Oke, kita lanjut. Dan ini slide terakhir, yaitu pemberian NIP3K non guru itu diatur dalam pasal 29 ayat 1 Peraturan BKN nomor 1 tahun 2019, yaitu waktunya paling lama 25 hari kerja terhitung sejak penyampaian NIP3K calon P3K yang memenuhi persyaratan kelengkapan administrasi serta diberikan nomor induk NIP3K oleh Kepala BKN atau Kepala Kantor Regional BKN. Jadi tidak usah khawatir berlama-lama seperti P3K guru tahun sebelumnya. Kalau tahun ini diinstruksikan itu maksimalnya 1 bulan setelah penyampaian ya. Semoga tidak molor-molor lagi. Oke, cukup sekian pemberitahuan kali ini. Untuk Q&A-nya kita akan bahas untuk video berikutnya. Oke. Sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.